Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya sebentar. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali atau ingin saya pertanyakan pada Ibu terkait cara kepemimpinan atau pengambilan keputusan yang biasa Ibu gunakan. Iya, baik. Insya Allah saya akan menjawab apa yang Bapak perlukan dalam hal ini. Terima kasih Bu ya. Mungkin langsung saja Bu. Ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Dalam mengidentifikasi permasalahan, ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya baik Bu, benar sekali Bu ya. Mungkin saya hampir sangat setuju akan pendapat Ibu mengenai tadi tentang dilema etika itu benar versus salah. Kadang kita mungkin Bu ya, kadang saat mengambil keputusan itu ada dilema lah ya Bu ya, antara betul, benar salah. Kita ini sedang salah tapi kadang dalam posisi membantu teman seperti itu kan. Betul sekali itu. Mungkin Ibu merasakan dilema etika benar versus salah itu. Ya, betul. Lalu Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah selama ini Bu? Lalu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan misalnya Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Bagaimana Bu? Sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Iya, sangat baik sekali Bu itu untuk pendapat atau jawaban dari Ibu. Yang pertama, Ibu biasa mengidentifikasi dulu ya Bu ya. Jadi sebelum ada masalah, Ibu identifikasi dulu sebelum mengambil keputusan. Betul. Sangat bagus sekali Bu. Lalu mempertimbangkan dengan menggunakan 4 paradigma etika lalu 9 keputusan. Itu sangat baik sekali Bu. Saya sangat approve untuk Ibu. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Gimana Bu? Yang pertama saya lakukan dalam hal mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah dan melaksanakan 3 prinsip resolusi. Mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema selanjutnya. Saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Wah, mantap sekali Bu. Untuk jawabannya tadi mengenai 3 prinsip resolusi itu, itu saya sangat bangga sekali Bu untuk jawaban itu Bu. Sangat setuju. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Bu, yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal apa saja Bu?
ketika akan berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Nah, kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering kali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Wah, jawabannya sangat baik sekali, Bu. Jadi Ibu setiap mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu menerapkan rasa peduli itu sangat manusiawi sekali, Bu, atau gimana ya? Jadi kita itu kalau bahasa Sundanya mah nggak saklek lah mungkin ya, Bu, ya. Iya, jadi betul. kita itu ada rasa pedulinya, lalu berpikir hasil akhirnya. Jika Ibu mengambil keputusan seperti itu, Ibu sudah memikirkan hasil akhirnya apakah positif kah atau negatif kah? Yang itu sangat keren sekali, Bu. Iya. Saya beri aplaus buat Ibu. Terima kasih. Untuk yang kelima, Bu, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus dilema, Bu? Jadi tantangannya apa sih yang sering Ibu alami, Bu, ketika Ibu mengambil keputusan itu, Bu? Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Nah, namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus dipertimbangkan. Iya, sangat baik sekali, Bu. Jadi kembali lagi pada yang tadi masih nyambung ya, Bu. Iya. Tidak melupakan rasa peduli itu, Bu. Itu yang sangat penting untuk sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki rasa itu, Bu. Wah, sangat keren sekali, Bu. Untuk nomor 6, Bu, ya, ini masih ada 3 lagi pertanyaan terakhir, Bu. Iya, baik. Yang ke-6, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika-etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, dalam hal ini tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Oh, iya. Ya, jadi fleksibel mungkin ya, Ibu, gimana kebutuhannya ya. Iya, betul. Betul sekali. Untuk nomor 7, Bu, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Jadi untuk mengambil keputusan itu Ibu melibatkan pihak-pihak guru ya, Bu, ya. Iya, jadi betul. mempertimbangkan apa sih dampaknya untuk siswa seperti apa, Iya. bagaimana dampaknya terhadap lembaga juga ya. Iya, betul. Jadi tidak berdasarkan keputusan saya sendiri gitu. Sangat baik Iya. sekali, Bu. Untuk terakhir, Bu, ini Iya. pertanyaan saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, Iya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling menarik, ini boleh yang paling menarik atau yang paling ngena di Ibu atau? Dalam hal ini nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan
Paradigma berpikir dan langkah-langkah mengambil keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik sekali Bu. Jadi pengambilan keputusannya merupakan ada beberapa langkah-langkah ya Bu ya? Iya, betul. Tidak semena-mena langsung Ibu mengambil keputusan seenaknya gitu. Oh, Jadi iya, tidak. Sangat banyak pertimbangan sekali ya Bu. Betul sekali. Terima kasih banyak Bu untuk wawancara, sudah bersedia diwawancara oleh saya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Semoga dengan wawancara ini mendapatkan ilmu untuk saya, terutama untuk rekan lain yang menonton, dan mendapatkan manfaat juga bagi semuanya Bu. Amin. Terima kasih Bu atas ilmu yang dibagikan. Mungkin saya tutup sekarang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.